Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Bero dari kelas Hubungan Internasional A tahun 2021 dengan NIM 21020460222. Baik, yang terhormat Ibu Uni Wesalena selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Jadi minggu kemarin Ibu Unis mempertanyakan nih, apakah ada pertanyaan mendasar yang sudah ada lama di benak saya? Dan sudah sampai manakah saya memikirkan pertanyaan tersebut? Untuk lengkapnya, mari kita lihat video berikut ini. Dia adalah Arif, seorang pengangguran yang sedang mencoba mencari keberuntungannya untuk mendapatkan kerja di salah satu perusahaan besar di Samarinda. Nampaknya, keberuntungan kali ini berpihak kepadanya. Dia diterima di perusahaan tersebut. Akhirnya, setelah 1 bulan lamanya, Arif pun mendapatkan gaji pertamanya hasil dari kerja kerasnya selama ini. Arif sangat bersyukur dan puas atas gaji pertamanya. Tak terasa 6 bulan telah berlalu. Ada yang berubah pada diri Arif. Arif mulai merasa tidak puas dengan hasil gajinya. Ia pun mulai merencanakan hal-hal yang tidak boleh ia rencanakan. Arif pun mulai melakukan tindakan-tindakan keji yang dapat merugikan perusahaan dan dapat menghancurkan dirinya sendiri. Dia mulai melakukan korupsi dan menghancurkan nama baiknya sendiri. Banyak orang yang bilang semakin tinggi jabatan kita, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan kita. Ketidakpuasan dapat bermakna positif, namun jika itu sudah bermakna negatif, maka hancurlah. Cerita tersebut merupakan cerita fiksi yang terinspirasi dari penguasa-penguasa yang salah menggunakan kekuasaannya dan merugikan rakyat-rakyat kecil. Oke guys, setelah kalian menonton videonya, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Yap, benar sekali untuk kalian yang menjawab bahwa pertanyaan saya adalah mengapa manusia tidak pernah merasa puas. Mengapa saya mengambil pertanyaan tersebut? Karena menurut saya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang mendasar, namun sangat penting untuk dijawab. Mengapa sih manusia tidak pernah merasa puas? Mengapa manusia selalu ingin mendapatkan hal yang lebih dari yang ia dapatkan? Padahal bisa jadi untuk orang-orang tertentu, hal yang ia dapatkan merupakan hal yang sangat besar atau sangat berharga. Contohnya, orang-orang yang korupsi. Padahal, menurut kita itu gaji pokoknya aja itu udah gede. Mengapa dia sampai senekat itu untuk korupsi? Contoh lainnya nih, semisal kita melihat berita ada artis cantik nih dioperasi. Padahal sebelum dioperasi tuh mereka udah di atas rata-rata, mereka udah cantik, pakai banget. Tahu-taunya mereka malah operasi, mereka kurang puas. Padahal menurut kita tuh mereka itu udah cantik maksimal gitu. Mengapa? Hal itulah yang membuat saya bertanya-tanya mengapa kita kurang puas. Menurut saya sudah jelas mengapa saya memilih pertanyaan tersebut, karena saya benar-benar ingin tahu mengapa sih manusia tidak pernah merasa puas. Apakah itu rencana dari Tuhan? Apakah hal itu merupakan hal yang normal atau hanya terjadi di saya? Apakah kepuasan itu sifatnya memang sesaat atau manusianya ini yang tidak pandai untuk bersyukur? Jadi menurut saya itu sih mengapa saya memilih pertanyaan tersebut. Menurut saya pertanyaan saya itu sudah saya pikirkan sejauh ke teologi thinking. Karena kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya, apakah Tuhan sengaja nih memberikan manusia rasa ketidakpuasan untuk menguji hamba-hambanya? Contohnya nih ya, semisal kita diberi rasa kepuasan nih, takutnya nanti kita merasa bahwa diri kita itu hebat, mengalahkan Tuhan gitu kan. Apakah hal itu merupakan rencananya gitu? Jadi menurut saya itu sih
saya udah berpikir sejauh ke teologi thinking. Ya, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari video curhat filsafat part pertama saya. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengambil kesimpulan dari apa yang saya jelaskan dan apa yang saya pertanyakan. Dan saya harap teman-teman sekalian dapat menemukan jawaban-jawaban yang menimbulkan perspektif-perspektif yang berbeda agar di sini kita sama-sama belajar. Jika teman-teman sekalian menyukai video saya, silahkan di like dan komen. Dan jika kalian masih penasaran dengan video filsafat part 2, silahkan ditunggu saja. Jangan lupa nyalakan tombol subscribe. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in video filsafat part 2. Dadah.